Apa yang saya mau bahas di video kali ini? Pembahasan topik kali ini mungkin Anda pernah rasakan ataupun pernah mendengar. Topik yang saya bahas hari ini adalah kenapa sih orang-orang itu nggak suka maju ke depan atau nggak mau maju ke depan. Ngomong banyak orang, maupun itu di kantor, mau di sekolah ataupun lain itu, kenapa orang-orang itu nggak mau maju ke depan? Itu sebenarnya ada alasannya tersendiri. Sebenarnya banyak alasannya, tapi saya akan rangkum ya cuman berapa saja alasan kenapa orang-orang itu nggak mau maju ke depan. Ngomong banyak orang. Video ini dibuat, saya itu terinspirasi kepada teman sekelas saya, ya teman sekelas saya dulu. Itu kenapa sih kok saya mikir gitu, kenapa orang-orang tuh nggak mau maju. Kan guru tuh ngomong ya, bilang, anak-anak, tadi bapak waktu kemarin, minggu kemarin, memberikan kalian tugas tentang prestasi alam. Itu apakah ada orang yang prestasi? Jarang, ataupun tidak ada. Ada cuman berapa saja. Kayak apa ya, kayak nggak mau maju gitu orang-orangnya, padahal cuma prestasi. Kalau udah siap ya silakan prestasi dan ngomong di depan banyak orang, teman sekelas sendiri ya, ngomong oh tentang alam kayak gini dan kayak gitu, cuman segitu doang gitu. Kalau udah siap prestasi, udah tertulis, silakan ngomong gitu, silakan berdiskusi tentang hal itu. Tapi tidak ada yang mau, ya tidak ada yang mau. Jadi saya bingung kenapa orang-orang itu nggak mau maju ke depan, padahal cuma maju ke depan. Bahkan ada ya, saya pernah ingat waktu dulu itu guru ngomong kayak gini, anak-anak silakan perkenalkan diri kalian sendiri karena guru sendiri tidak mengenal kalian. Apakah ada yang mau maju di depan? Enggak. Bahkan kalau misalnya ada orang yang itu ya terpilih untuk maju ke depan, itu pasti nggak mau. Bahkan ada yang pura-pura tidur, bahkan ada yang pura-pura izin ke WC untuk tidak maju ke depan. Cuma perkenalkan diri, namamu siapa, hobimu apa, tempatmu di mana, cuma segitu doang gitu. Kenapa itu bisa nggak mau gitu? Kenapa itu bisa terjadi? Jadi saya tuh bingung kenapa itu bisa terjadi. Padahal cuma maju ke depan ngomong, walaupun salah ya nggak apa-apa gitu. Kesalahan itu bisa diperbaiki. Kenapa harus kayak gitu? Saya minta maaf jika suara ini agak mengganggu. Ini saya lagi di masjid ya, saya ulang lagi, saya lagi di masjid. Jadi saya tuh ini lagi pukul 11. Oke, bentar. Sumpah ini agak sedikit berisik atau mengganggu, saya minta maaf banget karena ya tempatnya kayak gini, ya sudahlah. Kalau di sekolah tuh saya nggak bisa karena banyak orang yang make, jadi saya harus kesini aja. Saya minta maaf jika berisik gitu intinya ya. Dan ini sangat mengganggu ya. Pendapat saya tentang orang kenapa nggak mau maju ke depan, alasannya beragam, tapi saya akan pilih berapa saja yang mungkin pernah orang lain rasakan. Nah, ini pengalaman saya. Satu adalah rasa malu. Iya, banyak sekali orang-orang yang di sana itu punya rasa malu maju ke depan itu ngomong sesuatu hal. Malu sekali. Aduh, malu banget. Kalau aku salah kayak gimana? Pasti aku dipermalukan, diejek, dihina sama teman-temanku, sama orang lain. Padahal itu nggak perlu malu, maju aja. Kalau salah, perbaiki. Dan juga diperbarui. Tenang, Anda itu nggak sendiri. Banyak orang lain yang berbuat salah lebih banyak daripada Anda.
kesalahan itu bukan hal yang harus kita takuti, tapi kesalahan adalah harus kita hadapi. Dengan adanya kesalahan, Anda bisa memperbaiki hal tertentu. Mungkin perbaiki sifat Anda, omongan Anda, dan juga lainnya itu tak perlu salah. Seperti saya nih, bikin video ini. Saya itu sebenarnya malu bikin video kayak gini. Tapi ya dalam hal tentu saya harus lakukan. Seperti saya ngomong kayak gini punya rasa kesalahan, salah di sini, salah di situ. Itu saya alami pas membuat video. Tapi ya itu suatu hal yang wajar dan bisa diperbaiki. Jadi ya harusnya orang-orang tahulah mana tempatnya punya rasa malu dan mana yang tidak harus punya rasa malu gitu. Jadi kesatu itu cuman itu aja. Satu adalah takut namanya kesalahan dan juga punya rasa malu. Anda juga pernah ngalamin Anda maju ke depan malu banget gitu. Di depan orang banyak gitu ya, di depan orang banyak ngomong kayak gini. Malu banget. Itulah yang satu. Dan yang kedua adalah kurang percaya diri. Ya, banyak sekali siswa-siswa maupun itu mahasiswa itu kurang percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Padahal ya apa yang perlu diituin gitu. Percaya aja sama diri Anda sendiri. Percaya bahwa Anda pasti bisa. Walaupun itu sulit tapi bisa aja gitu. Karena di dunia ini tidak ada yang mungkin kecuali Anda lakukan. Di dunia ini tidak ada yang mungkin. Anda pengen jadi suatu hal, Anda kalau misalnya bekerja keras untuk mendapatkan itu, Anda pasti dapat walaupun banyak sekali kegagalan yang Anda harus hadapi. Kurang percaya diri ini banyak ya yang ada di Indonesia pun, yang orang lain di luar negeri itu banyak sekali kekurangan percaya diri akan suatu hal. Mau maju ke depan, aku kurang percaya diri, gimana ya nantinya. Apalagi orang itu nggak menyiapkan persiapan ataupun tidak menguasai materinya gitu, itu lebih takut banget gitu untuk maju ke depan kayak gini misalnya. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kurang percaya diri dan punya rasa malu kayak gitu. Nomor 2 adalah kurang percaya diri. Sebenarnya untuk pembahasan rasa malu dan kurang percaya diri itu banyak pembahasannya, tapi saya akan singkat aja. Oke, sekarang saya ada di rumahnya saudara saya. Saya pinjam tempatnya untuk ngomong kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Alasan ketiga, kenapa orang nggak berani maju atau nggak mau maju ke depan untuk ngomong sama banyak orang atau sedikit orang. Alasannya yang ketiga ini adalah fobia. Ya, ada jenis fobia yang dimana fobia ini itu nggak mau atau punya rasa takut dan kecemasan ketika ngomong sama banyak orang. Namanya adalah glossophobia. Nah, fobia macam seperti ini itu sebenarnya gejalanya itu ada banyak dan juga mengatasi juga sebenarnya ada. Tapi ya mungkin kalau saya ucapkan secara spesifik ataupun detail tentang glossophobia ini mungkin agak kelamaan. Tapi intinya glossophobia ini adalah fobia terhadap panggung. Ya, ngomong sama banyak orang itu fobia. Alasan keempat, kenapa orang gak mau maju ke depan ataupun ngomong sama banyak orang. Alasan keempatnya adalah kurang dukungan dari sosial. Dukungan sosial itu dari guru, dari saudara, dari teman, terusnya dari yang lainnya. Jadi kurang dukungan. Harusnya teman-temannya mendukung dia untuk maju ke depan supaya tidak takut dan tidak grogi lagi. Ya intinya memuji dia. Karena kalau kurang dukungan sosial itu sangat bahaya.
Saya juga pernah sih, waktu dulu saya itu punya cerita, saya tuh pengen apa ya, maju ke depan gitu ya, pengen maju ke depan tapi rasanya kayak wah takut banget gitu. Rasanya kayak misalnya takut ada yang ngejek ataupun intinya kurang dukungan. Waktu itu saya tuh kurang dukungan. Harusnya teman kelas saya itu mendukung saya, tapi bukannya mendukung tapi menghina, menertawakan. Ada yang salah sedikit aja diketawain gitu, ada yang mungkin salah ucap ataupun lainnya itu ketawain, bahkan saya gerak aja diketawain. Jadi begitu. Alasan keempat adalah kurang dukungan dari sosial. Sebenarnya secara detail ini masih panjang sih untuk dukungan sosial itu seperti apa dan contohnya itu bagaimana, itu masih banyak, tapi saya akan cakup ke satu aja, yaitu diri saya sendiri. Saya juga pernah ngalamin kurang dukung sosial pas saya maju ke depan ini. Alasan kelima, kenapa orang nggak mau maju ke depan ataupun nggak berani maju ke depan untuk ngomong suatu hal. Ketika guru menyuruh untuk maju, tapi dia tidak mau maju. Dikarenakan ketidaknyamanan sosial. Ini juga mencakup kepribadian dia. Mungkin dia introvert yang banget gitu. Intinya introvert yang banget gitu. 99% introvert. Pasti Anda tahu lah sifat introvert itu kayak gimana. Berapa orang itu merasa tanggung ketika ada di depan banyak orang, merasa cemas, merasa gugup, merasa grogi untuk melakukan suatu pembicaraan, bahkan itu penting gitu. Pasti itu akan keringet gitu. Saat dia maju, keringetnya bercucuran, pasti Anda lihat keringetnya bercucuran. Itulah alasan kelima kenapa orang tidak mau maju ke depan, tidak mau berani ke depan, itu dikarenakan mereka tidak kenyamanan sosial. Alasan keenam, kenapa orang nggak mau maju ke depan saat guru nyuruh untuk maju ataupun bos untuk nyuruh maju untuk presentasi dan meeting. Alasan keenam ini mungkin Anda pernah rasakan untuk beberapa orang saja. Nah, alasan keenam apa? Yaitu pola asuh. Pola asuh itu bisa beragam, mungkin dari teman, mungkin dari keluarga, ataupun dari saudara, itu beragam, mungkin juga dari guru. Apa maksudnya? Yaitu ketika anak tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk beropini, berpendapat, berargumentasi, atau menyampaikan perasaan dan pikirannya secara terang-terangan, dan juga tidak memberikan berpikir kritis, ataupun mau berpikir tapi ditolak. Biasanya itu dari keluarga, biasanya. Mungkin kalau dari guru mungkin jarang, mungkin ada aja, tapi kebanyakan dari keluarga. Seperti contohnya seperti kasus kayak gini ya. Seperti orang tuanya bilang kayak gini, pas orang tuanya lagi masalah, terusnya ya lagi cecok, orang tuanya bilang gini, kamu tuh masih anak kecil, kamu tuh jangan terlalu ngomong kesana kesini, kamu tuh masih anak kecil, jangan ikut campur urusan orang tua ya, ataupun lainnya. Ketika orang tua ngomong kayak gitu ke anaknya, otomatis kalau nggak diberikan kesempatan untuk berpendapat, beropini pada hal tertentu, ataupun terlibat terhadap urusan, otomatis anak itu akan jadi apa ya? Misalnya pas bicara, ketika ada orang yang ngajak bicara tentang fenomena ini, oh ya, kamu pendapatnya kayak gimana? Otomatis dia akan diam. Ya cuman iya doang gitu. Karena dia berpikir di alam bawah sadarnya bahwa misalnya saya berpikir kritis, beropini, berpendapat, berargumentasi, otomatis saya akan ditolak, otomatis saya akan dimarahi. Berarti kalau misalnya saya itu beropini, berarti kalau saya beropini berarti salah gitu.
Itu banyak kejadian seperti itu. Dan juga kejadian lainnya tentang orang itu nggak memberikan kesempatan untuk berpendapat, untuk beropini, untuk berbicara secara luas gitu. Jadi begitu. Anda mulai memahami. Ini juga pernah dirasakan oleh saya sendiri ataupun orang lain. Mungkin Anda pernah merasakan. Ataupun guru, ya. Pernah kayak gitu. Tidak memberikan siswanya beropini dan berpikir kritis. Saat siswanya itu berpikir kritis dan juga kritik terhadap kata-kata tertentu, gurunya malah menyalahkan dia gitu. Ataupun ngomongnya selalu gini, itu bukan materi kita ya, itu bukan pelajaran kita ya, itu hal lain. Sebenarnya banyak sih contoh-contoh yang bisa saya tunjukkan kepada Anda tentang pola asuh itu kayak gimana. Intinya mah, memberikan kesempatan, harusnya guru maupun itu orang tuanya dan juga lainnya memberikan kesempatan dia untuk ngomong secara luas, berpikir kritis, berpendapat, beropini, dan juga memberikan dia itu selalu ngomong gitu, ngomong sana sini, walaupun ngomongnya pun mungkin nggak dipahami atau lainnya itu tidak apa-apa, karena itu adalah suatu proses biar dia tuh bisa lebih maju lagi gitu dalam berpikirnya ataupun lainnya gitu. Alasan ketujuh, kenapa orang nggak mau maju ke depan? Alasan ketujuh ini mungkin pernah orang lain alami, banyak orang. Alasan ketujuh adalah pengalaman yang buruk. Saat orang punya pengalaman buruk terhadap hal tertentu, pasti antara dua, dia tidak mau mengulangi lagi atau dia diperbaiki. Jadi saat ada pengalaman buruk, dia diperbaiki. Kira-kira kenapa aku kayak gini? Dan juga kenapa aku harus kayak giniin gitu. Cari tahu masalahnya, cari tahu kesalahannya, terusnya diperbaiki. Ada dua tipe lah. Jadi ketika ada orang misalnya si A ini maju ke depan disuruh gurunya, dia tuh dengan senang hati maju ke depan. Tapi saat maju ke depan, dia dipermalukan, diejek, dihina, difitnah, dan juga lainnya, pengalaman buruk lainnya, dan hal-hal yang buruk lainnya. Dia pasti nggak akan mau maju ke depan gitu lagi. Saat guru ngomong, kamu maju ke depan, itu tidak mau, karena dia tuh punya keinget-ingatan bahwa misalnya kalau maju ke depan pasti saya diejek, dipermalukan gitu. Dan juga ini pernah dialami banyak orang pastinya, yang mungkin Anda juga pernah mengalami juga. Mungkin saja bukan konteks ini, mungkin konteks lainnya gitu. Oke, itu adalah 7 alasan kenapa orang nggak mau maju ke depan dan nggak berani maju ke depan. Sebenarnya alasannya itu banyak, tapi saya cuma pilih beberapa saja yang mungkin pernah orang lain alami sebelumnya. Dan terima kasih buat Anda yang udah nonton videonya. Semoga video ini berguna untuk sebagian orang lain gitu ya. Dan saya nggak bisa lama-lama karena di sini kondisinya lagi lagi berangin gitu tuh. Saya mau pulang dulu. Gila anginnya. Ini berangin loh ya. Gila banget sih. Lihat tuh. Ini berangin loh. Sejuk sih sejuk, tapi rasanya kayaknya ini mau hujan deh. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Dadah.